Maka ketika seorang menunaikan puasa dan dia kerjakan karena Allah, dia tinggalkan makannya lillah karena Allah, bukan karena sekedar hanya ikut orang tren puasa. Dia tinggalkan minumnya karena Allah, dia tinggalkan hubungan syahwatnya sementara waktu karena Allah, dan dia jaga hukum-hukum Allah, dia evaluasi dirinya. Ya, maka apa yang Allah berikan kepadanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sepanjang dalam puasanya dia mencoba evaluasi diri, dosa pikirannya, dosa telinganya, dari mulai mendengar yang salah, dosa lisannya bertutur yang keliru, dosa pandangannya melihat yang tidak benar, sampai ujung kakinya, itu berpotensi saat ia berbuka, diampunilah dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai dia niatkan puasa, dia jalani sampai berbuka, benar dia lakukan itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada peluang diampuni semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Itulah yang menyebabkan orang puasa itu ketika akan berbuka, dia merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Bukan sekedar karena dia telah selesai menuntaskan tugasnya, dan dia akan berbuka, begitu mendengar azan, ada satu gejolak dalam dirinya, aura yang berbeda dari biasanya, mendorong ia untuk berbahagia, karena sekarang waktunya berbuka. Karena itu dalam hadis dikatakan, farhatani, lisaimi farhatani, bagi orang puasa ada dua kebahagiaan. Ya, farhatun anda yuftir, indama yuftir, satu kebahagiaan, atau kama qala Rasulullah SAW, diraihnya ketika ia sedang berbuka. Ya, dan yang kedua, farhatun adalah satu kebahagiaan indama yalqa rabbahu bisyamihi, ketika ia kembali kepada Rabbnya dengan pahala puasa yang ditampilkan kepadanya. Maka saat ia berbuka, ia gembira, bukan karena sekedar puasa telah selesai, tugas telah dilakukan, tapi dia bahagia pula karena pada saat itulah Allah berpeluang mengampuni semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Saat ia kembali kepada Allah, dia kembali dalam keadaan bersih, pahala telah dia dapatkan dari bacaan Quran, dari sholat, dari kajian-kajian, dari tilawah dan sebagainya, sehingga dia gembira. Dan disambutlah ia saat kembali itu dengan diperintahkan untuk memasuki pintu khusus dengan pahala puasanya, yaitu pintu Ar-Rayyan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi untuk memberikan kabar gembira. Inna fil jannati baban yuqalur Rayyan. Di surga itu ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak akan dimasuki oleh hamba manapun kecuali ahli puasa. Di antara ahli puasa itu ada yang menafsirkan rajin puasa, tapi juga pengertian spesifiknya adalah orang yang berhasil menunaikan puasanya yang ia kerjakan karena Allah, dan dia mengevaluasi diri seperti disifati dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah tadi diuraikan. Fa idza dakhaluhu ughliqa, kalau sudah masuk orang-orang dengan sifat ini, maka segera ditutup, tidak ada orang lain yang bisa masuk kecuali memiliki karakter yang serupa. Jadi teman-teman dimanapun berada, saya ingin mengajak pada diri pribadi dan kita semua untuk saling mendoakan. Dari mulai sejak awal kita menjalani ibadah puasa ini sampai ujungnya, tidak ada di antara kita yang tidak punya kesalahan. Tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa. Yang dibawa ke akhirat bukan berapa banyak uang kita, bukan berapa tinggi status kita, bukan berapa luas ilmu kita, bukan berapa kuat tenaga kita. Yang dibawa pulang adalah timbangan antara pahala dan dosa. Berapa banyak amal salehnya, berapa banyak amal salahnya. Ketika ditimbang, apa yang bisa menutupnya? Maka kasih Allah menghadirkan Ramadan untuk kita, bukan yang lain, memberikan sebuah kesempatan yang dalam agar kita mampu memanfaatkannya dengan mengevaluasi diri dan berharap Allah membuat kita lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang didokumentasikan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak. Satu kali Nabi SAW bersabda, wa kama qala raghima anfu rajulin liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Sangat tercoreng kehormatan seorang muslim, sangat terhina, sangat jauh dari rahmat Allah seorang yang disampaikan kepada bulan Ramadan, tapi ia tak mampu mengkreasikan kesempatan yang diberikan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memuliakan kita, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kesempatan terbaik untuk mengisi sisa kehidupan kita dengan lebih mulia, dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah.